kasih atas kesempatannya. Di sini saya atas nama Francisca Violeta Patibelohi akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu masalah terkait diskusi yang mencakup yang pertama, identitas Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing, akan tetapi nyatanya kini banyak dari masyarakat masih bingung dan belum memahami sebenarnya apa makna dari identitas bangsa, serta bagaimana cara menjaga unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tidak hilang dari bangsa Indonesia. Banyak penduduk Indonesia yang telah melupakan unsur-unsur kebudayaan, di mana unsur-unsur kebudayaan merupakan basis dari identitas nasional suatu bangsa. Yang kedua, integrasi nasional. Masalah-masalah etnik yang masih banyak terjadi di Indonesia ini menjadi tantangan dan ancaman tersendiri bagi terciptanya integrasi nasional. Bangsa ini, masyarakat majemuk Indonesia, cenderung tidak menjadi satu dan tidak merasa satu. Mereka memiliki tradisi kultural sendiri dan memiliki yang sangat terbatas dengan kelompok suku lain. Yang ketiga, konstitusi Indonesia. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum yang tertinggi, sama halnya juga dengan negara kita Indonesia. Namun di negara kita ini seringkali terjadi korupsi. Korupsi itu sendiri terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap konstitusi itu sendiri. Padahal korupsi adalah suatu pelanggaran hukum yang sangat merugikan negara. Maka dari itu, pemerintah diminta agar mengetatkan peraturan di negara kita ini agar tidak terjadi lagi korupsi. Yang keempat, hak dan kewajiban negara dan warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara. Begitu juga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Tugas utama warga negara yaitu menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban agar memperoleh kehidupan dan kesejahteraan yang baik. Akan tetapi dalam pelaksanaan terkadang mengalami beberapa masalah-masalah. Yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika negara tidak bisa memperoleh haknya sesuai dengan ketetapan undang-undang. Yang kelima, demokrasi nasional. Masalah terkait demokrasi Indonesia salah satunya adalah media sosial, karena lemahnya internalisasi keadaban sipil di antara warga negara, sebagaimana tampak dalam persekutuan yang tajam, dangkal dan kurang beradab antara netizen di media sosial merupakan catatan penting lainnya. Warga negara perlu belajar untuk berbeda pendapat atau pilihan politik sambil tetap berteman, bersahabatan dan bersaudara sebagai sesama anak bangsa. Yang keenam, penegakan hukum Indonesia. Masalah penegakan hukum di Indonesia ada berbagai macam hal yang terjadi. Salah satunya adalah kesadaran hukum masyarakat yang kurang memadai. Kondisi masyarakat Indonesia sudah banyak perkembangan wilayahnya, namun belum bagi kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku di negara kita ini. Seringkali terjadi pelanggaran hukum di mana-mana. Hal itu terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang hukum. Yang ketujuh, wawasan Nusantara. Masalah yang diambil adalah terkait dengan pertanian dan perikanan Indonesia. Perlu meningkatkan produktivitas pertanian sebesar 60% hanya untuk memenuhi pemerintahan domestik.
Jika negara dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi lomba pasca panen, dan beralih ke tanaman bernilai lebih tinggi, itu bisa menjadi pengekspor produk pertanian, memasok lebih dari 130 juta ton ke pasar internasional. Yang ke-8, ketahanan nasional dan bela negara. Masalah yang diambil dari pokok pembahasan di atas adalah menyangkut perlambatan ekonomi global. Di masa pandemik ini, karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri, aktivitas ekspor, impor terhenti, devisa negara menurun, bencana corona juga sudah membuat neraca keuangan di negara-negara dunia termasuk Indonesia biasa dalam kondisi tidak sehat. Itu karena sebagian dan harus diisolasikan untuk menghadapi virus mematikan tersebut. Saran terhadap pemerintah dan masyarakat menghadapi masalah-masalah yang dibahas. Pemerintah diminta agar dapat bekerja lebih baik lagi dalam mengatur negara kita ini, baik dari segi ekonomi, hukum, dan lain sebagainya, agar tidak terjadi lagi peningkatan kasus baru dari berbagai macam jenis masalah yang dibahas, dan untuk masyarakat agar dapat terus menaati segala peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan yang lebih baik. Demikianlah hasil dari tugas UTS saya. Sekian dan terima kasih.